di KBM. Dapat lihat di layar kok. Oke, jadi Tora akan mulaikan KBM hari ini, hari Senin tanggal 6 September. Hari Senin tanggal 6 September 2021. Jadi silakan Daniel, buka dengan doa, Langsung silakan. langsung Ya, doa. iya silakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami surga, pada jam saat ini kami sebagian dari anak-anak-Mu datang tunduk lagi di hadapan hadirat-Mu, karena di mana Engkau telah memimpin kami hingga pada jam saat ini dengan tidak kurang satu apa-apa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Dalam nama Yesus, amin. Oke, mantap. Itu. Asik sekali. Ya. Nah, bukan mau puji kata. Jadi di sini Ner suka kalau misalnya ada orang tua tahu ya, itu lebih bagus. Dan kalau misalnya ada orang tua mau bertanya tuh KBM, silakan kamu buka, Ner pilih YouTube nih so tahu. Jadi ini Ner rekam. Jadi trompe proses KBM hari ini itu Ner rekam. Minggu lalu juga ada, kalau misalnya ngoni tidak terlalu mengerti, silakan ngoni buka. Dan tiap kali tatap muka, tetap Ner tinggalkan tugas. Oke. Supaya turun tidak mau lama-lama, Ner akan langsung share screen dulu. Bentar ya. Ner share dulu. Oke, sudah lihat situ di tampilan masing-masing, sudah? Oke, jadi di sini Tora akan, karena menerpe jaringan juga enggak terlalu enggak terlalu mantap ini. Jadi Tora akan belajar mengenai aplikasi penjelajah internet. Jadi sebenarnya ada dua, ini benar boleh mau kebut ini ya. Jadi ada dua penjelajah dengan aplikasi surat menyurat, ya. Dan ini bukan barang bukan barang baru atau barang yang Uni nak kenal. Ini hari-hari mungkin Uni sering pakai, tapi karena tuntutan dari kurikulum maka mesti menjelaskan ke kamu. Oke, orang mulai pertama ya. Aplikasi penjelajah internet ini dari gambar latar belakang Jo Uni bisa mengetahui itu. Jadi penjelajah di sini dia bisa mencari situs-situs atau alamat-alamat website yang sudah disediakan di dunia maya sana. Ya, oke, terus mulai yang pertama. Nah, Ngoni bisa lihat ini. Ya, Nelson gue. Jadi Internet Explorer ya. Silakan perhatikan. Jadi Internet Explorer ini ya. Sebentar ya. Ntar ada minimize DP tampilan. Ntar ya. Jadi penjelajah internet di sini yang perlu saya sampaikan penghuni adalah aplikasi di mana orang boleh mengelilingi dunia maya, ya. Jadi ngoni mau ke alamat ini, alamat itu, ya silakan. Ada banyak aplikasi penjelajah yang disediakan. Cuma di sini Mener batasi ada beberapa saja yang Mener boleh mau jelaskan ke kamu di sini. Yang pertama adalah Internet Explorer. Jadi Internet Explorer ini atau yang disingkat IE ya, tapi sampai sekarang juga masih ada, adalah sebuah penjelajah web yang penjelajah web dan perangkat lunak yang tidak bebas dan termasuk gratis dari Microsoft Windows ya. Nah, Internet Explorer ini tersedia dalam beberapa versi, di mana setiap kali orang mau install Windows ya, kalau ini pernah lihat orang install komputer atau laptop, di situ akan secara otomatis
atau secara default akan ada itu Internet Explorer. Jadi bagian dasar dari Windows. Dan Internet Explorer ini dia hanya sampai di Windows berapa itu? Windows 8 ya. Windows 8. Setelah terang sekarang sudah di Windows 10, ini Internet Explorer ini sudah tidak secara otomatis disertakan di browser ya, seperti itu. Dan sudah digantikan dengan Chromium ya, dengan Microsoft Edge ya. Oke. Kemudian yang kedua ya. Nah, ini Windows Edge. Nah, EDGE ya. Windows EDGE ini adalah aplikasi penjelajah yang merupakan pengganti dari Internet Explorer ya. Nah, Windows EDGE ini merupakan browser yang dikembangkan masih oleh Microsoft berdasarkan Chromium dengan kode project Spartan pada awalnya itu namanya ya. Kemudian dirilis pada Januari tahun 2020. Jadi Windows EDGE ini masih tergolong baru karena baru tahun lalu dirilis. Kemudian di sini Windows EDGE ini menjadi pengganti Internet Explorer. Seperti yang sudah sampaikan tadi di Windows 10, kalau yang orang install versi yang terakhir itu sudah tidak ada lagi Internet Explorer. Jadi kalau orang mau cari sistem operasi Windows 10 yang seri terakhir, itu sudah tidak ada lagi itu namanya Internet Explorer seperti yang ini ya, yang ini ya, sudah tidak ada. Jadi sudah digantikan oleh ini Windows Edge ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah Google Chrome ya. Nah, Google Chrome ya, perhatikan di sini. Jadi Google Chrome ya, itu mungkin soalnya tidak asing bagi kamu ya. Jadi Google Chrome ini adalah sebuah penjelajah web yang sistem operasinya terbuka atau yang biasa disebut dengan istilah open source yang dikembangkan oleh Google ya dengan menggunakan mesin rendering atau yang disebut dengan WebKit ya di zaman itu. Nah, project open source ya kan. Jadi ini sistem operasinya terbuka ya. Di mana Google Chrome ini dia memiliki fitur misalnya dapat membuka dengan sangat cepat dari desktop Anda. Makanya kamu kalau install HP ya atau beli handphone atau Android itu DP browser itu adalah Google Chrome ya. Kemudian Google Chrome ini juga dapat memuat halaman web dalam waktu yang singkat. Ya. Kemudian Chrome juga ini dapat menjalankan halaman web, internet, aplikasi web, kemudian juga JavaScript dengan lebih cepat mau dibandingkan dengan pendahulunya atau yang browser yang lain. Kemudian Chrome juga ini menjaga rancangan atau desain untuk lebih efisien atau lebih simple. Kemudian mudah untuk orang gunakan. Makanya kan kamu kalau mau browser rata-rata mau ke Google dulu. Nah, kamu tidak sadar bahwa yang kamu gunakan itu adalah browser atau mesin pencari dari Google gitu ya. Kemudian dapat mengatur dan mengoperasi tab ya. Mengoperasi tab, kemudian dapat berpindah dari satu tab ke tab yang berikutnya, gitu ya. Jadi itu yang perlu kamu ketahui. Kemudian dapat mengatur pengoperasian tab, ya sesama. Jadi gampang sekali mau pindah dari satu ke yang lain. Kemudian dapat memasuki situs web yang favorit. Anda hanya ya kamu bisa misalnya pernah membuka web tertentu ya.
Sehingga ketika torong misalnya dua kali membuka salah satu web dengan konten yang hampir sama, maka setiap kali torong buka, maka torong ditawarkan dengan konten yang mirip dengan konten yang pernah torong buka. Nah, gitu. Nah, misalnya kamu suka membuka misalnya mata pelajaran misalnya informatika, contoh ya. Nah, asal betul seperti itu. Nah, setiap kali kamu cari cari mata pelajaran informatika, ya, karena sering toh, ketika kamu buka browser, ya, dia langsung ditawari dengan tampilan yang ada keterkaitan dengan apa yang sering kamu cari, gitu. Ya, makanya kalau di browser juga ya, Menir sempat lihat ya. Dan sekarang juga itu sudah nyenda asing lagi. Coba kamu perhatikan kalau misalnya ngoni di Facebook misalnya ya. Kamu biasanya kalau di iklan atau di browser saja kamu pernah buka misalnya produk A atau produk B, setelah kamu buka Facebook, itu produk yang sering kamu buka itu ditampilkan di iklan pada Facebook yang turun punya. Ya, itu kalau kamu perhatikan. Ya, itu Chromium ya. Ya, Google Chrome ya. Kemudian ini siapa Solev ini? Oke, biar berapapun lanjut. Kemudian setelah Chrome, turun ke Safari. Nah, Safari ini adalah aplikasi penjelajah yang hanya dimiliki oleh Microsoft, yang dimiliki oleh Apple, ya. Jadi kalau sistem operasi yang pernah menjelaskan minggu lalu itu namanya OS. Nah, dia memiliki browser sendiri, ya, yaitu namanya adalah Safari, gitu. Nah, Safari ini adalah sebuah perangkat yang sangat khusus ya. Jadi sangat khusus dan merupakan penjelajah web di bawah yang default ya, yang diciptakan oleh Apple pada tahun 97 ya. Jadi di Amerika sana itu mereka punya sistem operasi yang namanya macOS. Jadi ini sebenarnya adalah awal dari seperti kalau di Windows itu DP Internet Explorer ya. Gitu. Tapi kalau di sistem operasi Mac OS itu namanya adalah Safari. Ya, oke. Dan benar mau perpanjang ini juga pasti ini nak bisa gunakan ini karena untuk mencari perangkat komputer yang menggunakan Apple itu sangat mahal harganya, ya gitu. Oke, kita lanjut berikut Mozilla, ya. Mozilla Firefox, ya mungkin Ngoni pernah lihat ini, ya. Jadi Mozilla Firefox itu tampilannya seperti ini ya. Ini sudah tampilkan di apa namanya di screen. Jadi Firefox ini dulunya dia bernama Phoenix dan kemudian untuk sesaat dikenal sebagai Mozilla Firebase ya. Jadi dikenal dengan nama Firebase ya. Ini adalah penjelajah web antar platform. Kemudian aplikasi ini gratis ya. Kemudian dikembangkan oleh Yayasan Mozilla dan ratusan sukarelawan yang membantu untuk membuat aplikasi ini. Dan aplikasi browser ini sangat bagus juga untuk digunakan karena dia juga tergolong ketiga terbesar pengguna ya di dunia menggunakan aplikasi penjelajah ini. Ya. Kemudian berikut adalah ya, orang pindah ke masalah apa namanya? Orang pindah ke masalah aplikasi persuratan. Nah, ini Ngoni pasti mungkin agak bingung aplikasi persuratan apa ini kan?
Jadi aplikasi persuratan itu adalah aplikasi yang apa namanya, penerimaan surat ataupun pengiriman surat yang mampu membantu pendistribusian surat dengan mudah. Nah, di sini benar mesti tahu bukan berarti surat dalam bentuk fisik, dalam bentuk kertas, tetapi sini surat dalam bentuk surat elektronik atau yang mungkin dikenal dengan istilah surel, ya toh. Atau sekarang kalau orang dengan bahasa keren email, gitu ya. Nah, kamu juga di sini membuat akun Google Meet, kamu harus diawali dengan membuat akun apa namanya email juga harus lebih dulu. Karena semua pemberitahuan itu ada di email tersebut ya. Nah, orang mulai dari yang pertama. Pertama yang akan orang cerita adalah Google Mail ya. Atau yang mungkin sekarang ini pakai ya, Gmail. Yang belajar.id juga sebenarnya dia Gmail, tapi mungkin ada kerjasama dengan pemerintah ya. Jadi apa namanya, bekerja sama dengan pemerintah sehingga disebut akun belajar.id. Bentar ya. Oke. Gmail atau Google Mail, nah, di sini merupakan sebuah layanan email yang merupakan hasil karya dari perusahaan yang namanya Google. Nah, so bukan asing lagi bagi orang, di mana email ini adalah bentuk web HTTPS ya. Jadi HTTPS dan sekarang bisa saling mengirim surat elektronik atau surel asalkan mereka terhubung dengan jaringan internet. Nah, sekarang kan kamu so paham toh. Jadi kalau mau kirim email, nah itu kalau orang tidak ada jaringan internet berarti orang tidak akan bisa saling mengirim atau menerima surat. Kemudian layanan Gmail ini pertama kali hadir, ya. Jadi pertama kali hadir sekitar 16 tahun yang lalu, ya. Tepatnya pada April 16 tahun. Berapa tahun? 2014 ya. 2004 ya. 2004, 2014, 10, kisaran ya seperti itu ya, kisaran hampir 16 tahun yang lalu ya. Kemudian saat itu layanan ini masih dalam bentuk beta. Kemudian nanti pada tanggal 7 Februari 2007 akhirnya layanan ini dirilis ke publik. Kemudian diperkenalkan atau diresmikan pada tanggal 7 Juli 2009. Jadi Gmail ini ya, yang walaupun sekarang so cukup tren, so cukup maju ya, tetapi belum lama dibuat untuk apa namanya aplikasi surat. Jadi tapi di sini tolong lihat sangat populer sekali digunakan. Rata-rata orang ketika mau apa namanya membuat akun rata-rata arah kepada akun Google ya, Gmail ya. Makanya Gmail ini sangat tren sekali ya. Karena paling banyak digunakan di seluruh dunia, mungkin urutan pertama mungkin di dunia dalam penggunaan. Oke, orang pindah ke berikutnya adalah Yahoo ya. Pemerintah kurang tahu kalau ada yang pakai Yahoo. Pada prinsipnya antara Yahoo dan Google Mail, Gmail itu sebenarnya sama ya. Cuman beda perusahaan saja ya. Nah, ini adalah Yahoo Mail ya. Nah, Yahoo Mail ini merupakan salah satu dari sejumlah layanan email yang tergolong paling lama ya, paling tua ya. Sedangkan Mir dulu pertama bikin email pakai Yahoo ya. Nah, bahkan Yahoo ini sendiri sudah ada sebelum banyak orang mengenal Gmail ya, seperti yang sudah saya katakan tadi.
Jadi Yahoo ini pertama kali dirilis pada tahun 1994 silam. Uniherekeng Jo. Kamu ini belum lahir semua ya. Sedangkan Yahoo Mail ini sudah ada. Tapi ya tolong bersyukur sampai sekarang masih eksis juga ya. Jadi meskipun dia sudah tua ya, sudah lama, tetapi masih banyak orang yang menggunakannya ya. Tetapi penggunaan Yahoo Mail ini sudah digeser oleh sudah digeser oleh Google Mail ya. Nah, di sini orang bisa tarik kesimpulan yang pertama ketika orang pelajari yang pertama adalah aplikasi penjelajah ya. Nah, di sini menyimpulkan bagaimana orang mau memilih aplikasi penjelajah mana yang menurut orang bagus, yang menurut orang cocok untuk digunakan di terompe perangkat. Ya, misalnya kalau handphone rata-rata kalau dia handphone Android itu sudah disertai dengan yang Chrome ya, Google Chrome ya. Kemudian untuk surat menyurat ya, untuk persuratan ini mana dia? Jadi aplikasi persuratan di sini prinsipnya adalah sebagai media atau aplikasi yang bisa digunakan untuk mengirim surat ya antara perorangan ataupun perusahaan ataupun organisasi yang mana ya. Sekarang pun mau mendaftar perguruan tinggi, orang mau mendaftar satu aplikasi atau apapun itu diwajibkan harus memiliki akun surat elektronik. Karena apa? Zaman sekarang ketika orang akan mengirimkan sesuatu, semua itu akan dikirim melalui online semua. Makanya berikan kebebasan buat orang memilih kira-kira mana yang akan orang pilih ya. Apakah orang mau pilih Gmail, orang mau pilih Yahoo, orang mau pilih Outlook Express, atau mau pilih yang lain-lain banyak juga ya yang lain. Tapi di sini benar hanya contohkan yang pertama Gmail, kemudian Yahoo dan Outlook Express. Nah, kalau Outlook ini ya agak ada terlewati tadi. Jadi untuk Outlook Express ya Outlook ini adalah aplikasi yang bawaannya dari Windows ya. Saat surat elektronik pertama muncul, nah itu bersama-sama dengan Outlook ya. Walaupun dia tidak sampai sekarang sudah tidak terlalu tren digunakan, tetapi ya masih ada juga yang masih menggunakan aplikasi surat elektronik ini. Oke, saya kira demikian materi hari ini yang Benar sudah berikan ya. Benar kasih sedikit kok ini ya. Jadi yang Benar sudah berikan itu yaitu pertama bagaimana orang mau pelajari itu aplikasi penjelajah ya. Jadi berdoa banyak semoga orang ke depan itu boleh belajar normal dan orang bisa praktekkan itu di lab. Ya, siapa yang ada ikut tadi assessment tadi ya. Di situ ngunis lihat orang bagaimana orang keadaan di sekolah ya. Itu lab ada, kalau di lab komputer di atas itu ada 2, di bawah juga ada. Jadi kedepannya juga akan ditambah lagi. Ditambahlah sekarang trompe sekolah ini termasuk SMK Pusat Keunggulan. Jadi fasilitas itu sementara dalam proses. Yang Uni lihat ada gedung yang dibongkar karena itu akan dijadikan Unipe pusat praktek untuk jurusan otomotif ya. Kira-kira demikian materi. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bener. Oke, ini Bener lihat ada tulang get out ini atau bagaimana? So kurang tahu. Keluar. Ya, sudahlah. Nah, nanti kan Bener mau lihat di sini di hasil rekaman ya.
Di hasil rekaman akan ketahuan di situ siapa yang ada bertahan dan siapa yang tidak. Yang penting Ner sudah menyampaikan materi, ya. Nanti Ner kasih tahu ke kamu ya, yang pakai akun Daniel ini. Ner akan tanya kepada teman-teman, kalau memang Sunya tidak pernah gabung, Ner akan keluarkan dari grup kelas supaya Ner tahu cuma sekian MP murid, supaya Ner tidak bikin kotor absen, ya. Jadi kira begitu, ya. Orang akan akhiri terompe meeting hari ini. Silakan akhiri dengan doa. Silakan Daniel. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami surga, pada jam saat ini kami sebagian dari anak-anak-Mu kembali lagi menuntun doa untuk mengakhiri pelajaran ini. Semoga pada hari-hari yang akan datang selalu disediakan selalu. Hanya ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih atas doa tutupnya, dan nanti orang akan ketemu minggu depan. Oh ya, ada soal yang harus kamu tulis ya. Ya, boleh? Silakan ditulis. Ya, soalnya yang pertama adalah Tunggu Ner, tunggu Ner. Oh ya, silakan. Mau ambil buku Ner. Iya. Tunggu sebentar dulu, tunggu bentar. Benar. Oke, sudah? Sudah Ner. Oke. Nomor 1. Jelaskan yang Anda ketahui tentang aplikasi penjelajah internet. Jelaskan yang Anda ketahui tentang aplikasi penjelajah internet. Ya. Kemudian kedua, sebutkan macam-macam aplikasi penjelajah internet. Sebutkan aplikasi penjelajah internet. Jadi internet ditambah yang tidak dijelaskan dalam materi ini. Ditambah dengan yang tidak dijelaskan dalam materi ini. Karena banyak sekali kok aplikasi penjelajah internet. Jadi ini kalau kamu bikin oke. Kemudian yang ketiga, jelaskan yang Anda ketahui tentang surat elektronik. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang surat elektronik dan berikan beberapa contoh. Oke. Ya, jadi demikian torong materi hari ini. Jadi kalau kurang jelas tadi yang saya sampaikan, nanti bisa lihat di YouTube sebentar, saya akan upload itu. Karena ini penyampaian materi itu sudah record ya. Sudah rekam, jadi kamu tidak perlu khawatir. Jadi sebentar juga kamu bisa lihat itu di Google itu. Oke, demikian trompe meeting hari ini, dan selamat sore, dan mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa mengikuti materi torang. Oke.